Darah-darah yang kasih dalam Tuhan, kalau firman Tuhan banyak saya bawakan di dalam Women Aglow ini, terutama perkara ibu-ibu, perkara wanita, bukan berarti bahwa saya itu sebagai laki-laki kepengen supaya wanitanya itu selalu kalah. Itu tidak. Sebab buktinya banyak, saudara. Anak-anak seperti kesaksian tadi, bahwa ibu-ibu yang ingin menguasai dan menjadi raja, menguasai suami, akibatnya pasti fatal. Saya katakan, akibatnya pasti fatal. Sebab hal itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi sebaliknya, ibu-ibu yang ngalah terus, malah justru diinjak-injak suaminya. Loh, ini betul enggak? Betul. Sebab apa? Sebabnya itu ngalahnya tidak di dalam Tuhan. Ini loh, ini kenyataan. Sebabnya apa? Sebab kalau ini ngalahnya tidak di dalam Tuhan, itu suami tidak akan dapat mengerti dan bahkan dia akan merajalela. Sebab apa? Sebab yang ngalah itu selalu hatinya itu mesti sakit. Hatinya pahit. Jadi yang ditanam itu adalah akar pahit. Tidak dengan penuh pengampunan. Ini loh. Tetapi kalau orang yang ngalah itu di dalam Tuhan, ini bukan karena supaya dia ngalah, tidak. Tetapi mendudukkan dirinya di dalam porsi yang Tuhan kehendaki. Melakukan firman itu yang utama. Dan itu yang menyebabkan semuanya Allah yang mengerjakan. Ini loh saudara. Kebahagiaan pasti didapatkan. Jadi kalau saya anjurkan, saya ajak ibu-ibu itu kembali kepada porsi yang seharusnya, yang Tuhan kehendaki, itu adalah membawa kepada kebahagiaan yang abadi. Itu jaminan. Mengapa? Karena seperti yang disaksikan tadi, ibu-ibu itu fungsinya apa toh sebetulnya? Hah? Penolong. Apalagi? Pendamping. Apalagi? Pasti punya istilah banyak ibu-ibu ini. Pasti. Apa coba? Apa coba? Penolong, pendamping. Apalagi? Melayani. Apalagi? Ayo. Ada yang lebih kasar. Pemuas. Apalagi? Coba. Ayo, apalagi? Satu perkara yang ibu-ibu tidak sadari apa? Ibu adalah pembentuk. Pembentuk. Ayo, bentuk siapa? Hah? Bentuk siapa? Anak pertama. Ya toh? Contohnya tadi ibu berkata apa? Waku pemberontak. Anaknya keluar apa? Berontak semua. Kalau dia kasih anaknya, kasih. Membentuk anak. Kedua membentuk suami. Suami itu ya bisa dibentuk loh. Bisa. Soalnya karena apa? Karena ibu-ibu yang tidak tahu caranya. Padahal Alkitab sudah mengajar kepada kita caranya membentuk anak bagaimana, caranya membentuk suami itu bagaimana. Cuma ibu-ibu yang tidak mau ngajar kok. Untungnya saya dari kecil sudah diajar oleh Tuhan, sehingga demikian saya pacaran, demikian saya kawin, saya ajarkan istriku. Bentuk anakmu, bentuk suamimu. Lalu dia kaget, dia bilang gini, suami bisa dibentuk. Kalau anak, aku setuju. Wong tak kandung. Ya dah?
Tapi kalau suami bisa, kamu akan melihat. Dan saya ini terus terang, bentukan istri saya. Kenapa? Oh, saya dulu jangan tanya. Tidak ada wanita yang sanggup jadi istri saya. Loh, sungguhan. Sebabnya saya ini diktator. Saya ceritakan sedikit waktu saya pacaran coba. Kalau ibu punya anak atau yang sini, gadis-gadis di sini ada yang sanggup jempol. Anak saya saja sendiri perempuan, pada waktu dia sudah mulai dewasa, mulai 18 tahun, dia bilang, "Mah, aku kepengen punya suami kayak papa kok, Mah." Sebab apa? Fikir, jadi bentuk daripada bapak yang sudah jadi ini, lihat hidup dengan mamahnya, dia berkata, ini suami yang aku harus dapatkan. Bayangin, saudara. Lalu satu kali dia nyetuskan sama mamai. Saya sendiri di rumah kaget sampean. Mamai bilang, itu loh anakmu. Pada waktu dia istri saya sedang duduk sama saya, anak saya itu lewat, terus mamanya bilang gini, itu loh anakmu, tadi pagi ngomong sama saya. Ngomong apa? Mah, aku kalau punya suami harus sama seperti papa. Hah? Kapan ngomong gitu? Tadi pagi. Iya nih, saya bilang. Agak malu sedikit. Ya. Lalu saya katakan, loh, kamu sudah diceritain sama mama enggak? Waktu papa pacaran sama mama? Belum. Tetapi apa yang saya lihat, mama hidup dengan papa, itu adalah yang aku kehendaki. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Hidup yang penuh dengan keharmonisan. Lalu mamahnya mencep. Tahu mencep toh ya? Tahu mencep toh? Tahu orang Surabaya masa enggak tahu. Gini. Waktu saya digituin, tuh, lihat tuh, saya bilang. Itu mencep gitu tuh akibat apa toh? Saya bilang. Hati yang dulunya pahit, saudara. Sekarang dia menemukan kebahagiaan. Tapi dia harus bayar dengan harga yang mahal. Waktu salah satu segi diceritakan sama istri saya, nih, kamu sanggup punya pacar kayak papa? Caranya begini. Waktu papa seneng sama mama, selama 6 tahun belum pernah mengatakan aku cinta engkau. Udah pacaran 6 tahun, belum pernah mengucap kata-kata aku cinta engkau. Ayo, satu, sudah berat enggak? Hah? Ayo, sanggup? Enggak ada. Pikirnya, ini pacaran tapi apa senang sungguh apa enggak? Belum pernah mengucapkan saya cinta engkau. Enggak sanggup. Kedua, bapakmu keras luar biasa. Janji, aku mau datang jam 7 malam di rumahmu tepat. Jam 7 bapakmu datang, mamah belum keluar karena kurang sebentar. Pulang. Nggak nunggu, pulang. Aku keluar, loh mana orangnya? Hilang. Sanggup? Loh mosok mah, papa itu dulu gitu. Iya. Sekarang kalau saya pergi-pergi, saya yang nunggu istri. Loh biasa toh? Kalau dandan itu berapa menit coba? Dulu saja kalau janjian sama pacare, 1-2 jam sebelumnya sudah siap-siap. Sudah jadi istri sekarang, suaminya sudah bar nongkrong. Bentar ya Pak. Buat cepat Siti. Sebentar, enggak apa-apa. Nah, anak saya itu lihat saya setelah jadi. Dulu telat, out. Kalau janjian sama saya jam 5 sore saya jemput pergi ke toko. Lalu saya bilang, oke, set. Dia bilang, dia yang minta loh.
nanti sore aku antri ke toko ya. Oke. Jam 5, jam berapa? Jam 5? Tepat. Oke. Saya jam 5 seret tepat tet di depan rumah. Enggak kurang, enggak lebih. Kalau lebih semenit saya muter-muter. Orangnya dulu saya tepat dan tidak mau kurang, enggak mau lebih. Kalau kurang, jadi saya sampai di tempat dia kurang 5 menit, saya muter dulu. Muter dulu. Saya set persis tepat jam 5. Dia tidak ada, tak tinggal. Sampai dia berkata, bapakmu dulu. Lalu kalau ke toko, saya tanya, kamu mau beli apa? Aku mau beli face lotion. Oke. Jurus langsung ke face lotion. Lain tidak. Selesai. Ayo pulang. Dia bilang, mbok sekalian. Tidak. Bayangin, saudara. Ayo, sanggup? Tidak ada atau sing sanggup gitu dah. Apalagi pacaran. Zaman kayak gitu, tidak sanggup, saudara. Sebab prinsip saya, kalau saya pacaran, aku harus pegang kendali. Kau turut. Kalau tidak sedia jadi pacar saya, tidak sanggup watak saya, ganti. Tidak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi istriku, aku tidak boleh ganti-ganti. Sebab Tuhan berkata tidak boleh dicerai. Saya sayang-sayang. Telat ya tak tunggu, wong wis sudah jadi, mau apa, dibuat tidak boleh. Nah ini masalahnya, saya bilang. Prinsip apa? Kalau pacaran, aku pilih yang benar-benar dari Tuhan. Kalau sudah jadi istriku, aku harus sayang dia luar biasa. Tapi orang dunia kebalik dah. Kebalik. Kalau pacaran manis luar biasa. Sepatu jatuh diambil. Loh betul enggak? Kalau jatuh, coba sandal anu jatuh. Kalau sudah jadi istrinya, sepatunya jatuh, Pak tolong. Cuk deh. Malah sepatu suaminya suruh ngambil. Ini loh saudara. Hidup orang Kristen itu lain daripada hidup dunia. Hidup di dalam Kristen adalah satu pembentukan, satu keharmonisan yang luar biasa. Itu saya akui. Dan pada waktu saya menikah, 6 bulan menikah, saya belum diubah. Setelah itu diubah Tuhan luar biasa. Saya bisa sayang sama istri saya luar biasa. Sampai istri saya bilang, waduh aku sekarang baru menikmati apa artinya hidup bersuami istri. Hanya kawin 6 bulan sudah berubah luar biasa. Bayangin saudara, saya dulu kalau diperbudak wanita tidak mau. Kalau dia tidak nurut, game saya bilang. Pada waktu istri saya bunting, bayangin saudara. Bunting besar. Minta apa? Mintanya aneh-aneh. Ini wanita kalau bunting kan aneh-aneh dah. Wadah yang benci suami, wadah yang main keplok, wadah yang minta ini. Lah istri saya untungnya enggak aneh-aneh model gitu. Modelnya cuma apa? Minta bakso. Jadi beli bakso itu tempatnya kira-kira 6 km. 6 kilo. Tapi naik skuter enggak mau. Naik mobil enggak mau. Maunya dibonceng sepeda. Mati. Saya kaget setengah mati. Pak, yuk Tanusi antar saya beli bakso. Ini anaknya kepengen bakso. Waduh, saya bilang, ayo. Pikir saya seneng. Naik mobil mau, enggak. Hah? Kamu bunting loh. Naik motor? Enggak mau. Naik apa? Sepeda. Hah? Aku bonceng kamu sepeda? Iya, mati saya pikir. 6 kilo. Kalau dulu, saya bilang, kenapa sih kok aneh-aneh gitu? Enggak tahu anaknya yang dikandung. Wah, pikir saya. Dan saya mau, saudara, tak bonceng
kreket 6 kilo. Mangan bakso mulai lagi sudah lapar lagi. Hidup kekristenan mengubah segala-galanya. Karena apa? Karena di dalam dia mungkin segala perkara. Jangan saudara kira kalau engkau mau menetapkan dirimu di dalam porsi yang Allah sudah sediakan, engkau rugi. Tidak. Dia pada waktu menerima saya karena apa? Karena Tuhan yang menetapkan itu jodohmu. Dan dia setia. Biarpun saya sakiti hati seperti itu, dia tetap setia. Dan dia akhirnya memetik buahnya. Dan hidup kita berbahagia luar biasa. Dan kalau ibu-ibu perhatikan, pembentukan anak itu dimulai dari dalam kandungan. Banyak ibu-ibu tidak tahu, mulai anakmu di dalam kandungan, engkau harus minta kepenuhan roh. Karena anakmu dalam kandungan bisa dipenuhi Roh Kudus. Dan pada waktu engkau kandung, banyak engkau memuji nama Tuhan. Banyak engkau membaca firman Tuhan. Itu membersihkan semuanya. Anakmu dikandung di dalam pembersihan dan turunan dosa, turunan pun dipatahkan. Sifat dan perangai yang Tuhan tidak suka, patahkan. Semuanya menjadi baru di dalam dia. Maka dari itu saudara, kita perhatikan bahwa seorang ibu mempunyai sifat satu pembentukan yang penting sekali. Maka kita belajar daripada firman Tuhan, bagaimana kita harus membentuk diri yang Tuhan kehendaki. Di dalam Lukas pasal yang ke-10, dalam Lukas pasal 10 ayat 38, 39, 40, 41, dan 42. Ada dua macam orang, ibu, perempuan ini, dua macam. Ini banyak dikhotbahkan, Maria dan Marta. Tapi tiap-tiap pengkhotbah mempunyai versi sendiri-sendiri. Firman Tuhan berkata begini, Lukas pasal yang ke-10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, firman-Mu sudah hamba bacakan dan sekarang hamba-Mu mohon Engkau sendiri yang menguraikan, memberikan pengertian kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib kami mohon dan Engkau sendiri yang akan berkarya. Haleluya. Amin. Kalau saudara-saudara perhatikan dua orang ini Marta dan Maria. Kita berbicara perkara Marta lebih dahulu. Marta punya sifat adalah suka melayani. Marta adalah suka melayani. Tetapi pelayanan Marta adalah di dalam perkara-perkara jasmani. Dan kalau Marta melayani dan dia ternyata suka melayani Tuhan Yesus, menjamu Tuhan Yesus, memberi makan orang lain, tapi orang seperti ini suka merintah enggak? Marta bilang sama siapa? Tuhan, engkau biarkan aku sendiri, mbok perintah si Maria, suruh ngewangi aku. Loh, dia melayani Yesus, orang yang guru yang dilayani, Tuhannya yang dilayani,
tapi ternyata dia juga merintah Yesus. Betul enggak? Yang diperintah tadi Maria atau Yesus? Kurang ajar enggak? Saudara juga sama suami melayani enggak? Ya, makan diambilkan piring, sendok, tapi suka merintah enggak? Ya. Orang yang begini, kata Tuhan Yesus berkata apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan bersusah diri perkara hal yang banyak. Orang yang begini selalu dihinggapi kekhawatiran dan selalu bersusah-susah. Banyak pikirannya, menyediakan apa yang harus dilakukan dan disiapkan semua. Biasanya orang gini ini, orang yang selalu pikirannya itu bertumpuk-tumpuk. Inilah saudara. Dan seperti yang disaksikan oleh Lucy tadi, biasa punya pekerjaan, lama-lama tukang perintah pegawai, naik yang diperintah bosnya sekarang. Suami yang diperintah. Ini kenyataan, saudara. Karena apa? Karena kebiasaan. Terlalu berpikir, terlalu khawatir dalam perkara-perkara yang kelihatan. Tetapi sebaliknya Maria, orang yang banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Istri saya sendiri kerap kali begini. Sebabnya, istri saya itu sifatnya hampir sama dengan Marta. Selalu kalau saya bicara perkara Marta, dia itu belum sudah nolak. Kalau tidak ada Marta, kue mangan apa? Selalu saya dijawabnya begini, kalau tidak ada Marta, kamu makan apa? Dulu aku baca firman Tuhan terus gitu, tidak masak. Coba kamu makan apa? Saya bilang, maksudnya Tuhan tuh ya tidak gitu. Saya bilang, lalu kamu baca Alkitab, terus sembahyang, terus ya tidak nyediain makanan anak istrimu, suamimu, ya tidak gitu. Saya bilang, ya maksudnya Tuhan itu jangan khawatir dalam perkara-perkara makan dan minum. Ini tipe orang, wanita-wanita yang selalu banyak mikir. Coba saudara saya tanya. Kalau engkau khawatir anak yang kau kandung itu, ya kalau nanti normal, kalau cacat, kalau apa, kamu itu bisa apa toh seandainya keluar lalu cacat kepalanya tinggal separuh siapa? Hah? Bisa apa? Ya bisa apa-apa toh? Yang bentuk anakmu siapa? Tuhan. Kenapa kamu takut? Istri saya dulu gitu. Bunting, jangan makan nanas. Loh. Buah itu baik. Saya bilang, nanti anaknya jadi belang-belang. Loh kok belang-belang? Nanas itu keras. Nanti nyelep anak lo. Lah nyelep piye wong ndok perut mbek ndok dibungkus anu kok diselep-selep. Saya bilang, aneh-aneh aja deh. Saya bilang, nanti kalau ada orang bisu bingung dia. Orang bisu kok ke sini nanti loh. Orang Kristen kok masih hidup begitu bagaimana? Karena apa? Karena kebiasaan orang tua yang menakut-nakuti, saudara. Engkau harus sadar bahwa anak yang kau kandung adalah milik Tuhan. Kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan membentuk yang terbaik. Dan engkau harus imani. Tiap malam, kalau bapaknya baik loh, kalau bapaknya baik. Ajak berdoa bersama, suruh ngelus-ngelus perutnya. Sebab saya itu lakukan dulu. Tak los-los bilang, anak, jadilah anak yang cantik, anak yang baik, anak yang menurut, anak yang kudus, yang hidup di dalam kasih Kristus. Sebab saya sudah tahu kalau anak pertama saya itu bakal perempuan, sebab Tuhan sudah ngasih tahu. Enak hidup dengan Tuhan tuh enak. Sip. Sebabnya apa? Alkitab yang ngomong. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan terjadi. Jadi sebelum dokter ada alat
kontrol laki perempuan, aku sudah punya. Istri saya berkata, anakmu yang pertama apa? Perempuan. Namanya siapa? Indriati. Kalau laki, tidak ada. Saya tidak kasih nama, sebabnya saya sudah tahu persis. Mesti perempuan. Keluar jebret perempuan. Waktu perempuan ini, anak ini keluar, saudara tahu, rupanya jelek luar biasa. Gepeng. Wah, kepalanya ini gepeng gitu. Anak istri saya bilang, rupanya kok jelek. Mulut kita tidak boleh bilang jelek. Waktu saya lihat, Tuhan modelnya kok gini, saya bilang. Saya jadi bingung, kok gepeng gini, saya bilang. Anak perempuan kok gepeng gini sih Tuhan, saya bilang. Lalu Tuhan berkata, kecil jelek, gede cantik. Lalu saya bilang, amin Tuhan. Tuhan sudah memberi visi. Kalau mukanya itu gepeng, ngerti enggak? Kalau orang gepeng, kalau sudah besar kan tambah mekar toh. Lah kan jadi oval bagus. Kalau bunder kayak bulan, nanti gede malah jadi bulan purnama. Loh betul enggak? Kenyataan ini. Maka pada waktu itu saya katakan amin. Saya bilang sama istri saya, sedemikian kamu menyusui anakmu, katakan, jadilah anak yang cantik dan manis. Saudara tahu anak saya sekarang cantik. Benar, anak saya cantik. Tanya sama Im yang ketemu di Holland. Cantik anak saya. Sebab apa? Sebab Allah sudah berkata, apapun yang kamu katakan akan jadi. Belajar menghayati firman Tuhan. Maka segala perkara mesti jadi bagi orang yang percaya. Kita harus mempunyai visi. Visinya Tuhan Yesus. Bahwa apa yang engkau minta di dalam namaku, aku akan berikan kepadamu. Jangan terpengaruh oleh apa yang dilihat. Jangan seperti Marta. Dia terpengaruh apa yang dilihat oleh matanya dia. Sehingga dia khawatir, dia sibuk dengan perkara-perkara yang sia-sia. Penting berikan kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan, segala perkara akan jadi. Inilah saudara. Makanya setelah anak pertama, istri saya bilang, bagus nanti, bagus. Imani mesti bagus. Betul. Tumbuh, bagus. Saya bilang, jadilah anak yang cantik. Cantik jadinya. Dulunya suaranya keras. Anak perempuan suaranya keras. Mengapa? Karena gini masalahnya. Ini loh saudara. Pada waktu anak saya dikandung, saya itu punya teman. Waktu saya bicara sama dia, istri saya di dalam kamar, dia kira itu laki. Dia keluar, loh kok perempuan? Di situ dia kaget mempengaruhi anaknya. Ada tahu? Sehingga pada waktu anak saya mulai ngomong, suaranya kayak laki. Istri saya bilang, ini akibat, ini akibat. Saya bilang, ini akibat kamu dulu terkejut. Tapi hal ini tidak akan berlangsung lama. Dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan dan semuanya jadi baru. Lalu pada waktu dia sudah mulai ngomong, kecil ini saya ajari, nih suaramu jelek kayak orang laki. Iya Pak, ini besar sekali. Katakan, Tuhan Yesus, engkau sanggup mengubahkan aku menjadi perkataan seorang perempuan yang sempurna. Katakan. Dia mulai kecil berdoa. Tidak sadar, mulai 2, 3, 4, 5 tahun, jadi suara wanita asli lagi. Segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Didik anakmu untuk hidup melakukan firman. Segala perkara akan jadi. Maka dari itu, hidup kekristenan Allah sudah berkata, Maria telah memilih yang terbaik. Dia duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman dan melakukannya.
disimpan dalam hatinya. Saudara tahu apa akibat dua orang ini, Maria dan Marta. Marta banyak melayani secara jasmani. Marta banyak khawatir. Dan akibatnya parah luar biasa. Dia tidak mempunyai iman percaya yang kokoh. Tetapi Maria mempunyai iman yang kokoh. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 11. Apa akibat yang ditimbulkan oleh Marta dan Maria?